Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesempatan kami dapat beribadah dalam ibadah doa tengah minggu ini. Kami benar-benar menikmati kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau terus tolong kami, pimpin kami, mampukan kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami melalui firman-Mu. Dan Roh Kudus terus mampukan kami untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati saya hamba-Mu yang akan menyampaikan melalui firman Tuhan ini. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu hari ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, renungan dalam ibadah doa tengah minggu hari ini saya beri judul pelarian yang tepat. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Tapi nanti kita akan melihat bagian per bagian dari perikop ini, dan kita akan melihat di dalam ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Siapa Bapak Ibu Saudara yang datang kepada Tuhan dengan hati yang pedih dan ia mengadu kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini adalah latar belakang kelahiran Nabi Allah yang luar biasa, yaitu Nabi Samuel. Diawali dengan ayat yang pertama, ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ayat yang kedua, orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengecek lebih jauh ketika membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Tetapi di dalam ayat yang ke-10 yang kita baca tadi, itu adalah sebuah sikap atau curahan hati dari Hana. Hana yang adalah istri dari Elkana. Hana tidak punya anak. Bapak Ibu Saudara, pergumulan yang dialami atau dihadapi oleh Hana bukan serta-merta karena Hana tidak mempunyai anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lebih dari itu sebenarnya. Karena apa? Karena dalam budaya orang Israel pada waktu itu disebutkan dengan budaya patriarkat, yang berarti sistem pengelompokan sosial yang sangat mementingkan
garis keturunan Bapak. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebuah beban yang sangat berat ketika seorang wanita pada zaman itu tidak mempunyai anak. Sedangkan Penina, kita membaca Penina ini mempunyai anak, bahkan anaknya laki-laki, itu pun ada. Bahkan di dalam ayat yang ke-8, ketika Elkana suaminya berkata kepada Hana, "Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Apa yang diungkapkan oleh Elkana sebetulnya itu adalah penghiburan dari seorang suami kepada istrinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tentu kita bisa membayangkan bagaimana tekanan dari lingkungan terhadap Hana. Belum lagi lingkungan terdekat, yaitu Penina yang selalu mengejek, selalu merendahkan Hana karena apa yang dialami oleh Hana. Kita melihat di sini sebuah sikap dari Hana yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Hana datang ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara mencoba membayangkan apa yang dihadapi oleh Hana ketika Hana mau beribadah. Dan mungkin dalam perjalanan dari rumah menuju bait Allah, tentu mereka berjalan bersama-sama, bullying seperti talkshow Pemuda Damai Sejahtera minggu lalu yang sudah ditayangkan di channel YouTube kita. Bully bukan hanya terjadi kepada anak-anak yang berkembang atau remaja pemuda, tetapi orang dewasa pun juga melakukan bullying. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Penina kepada Hana. Hati Hana menjadi sedih. Tapi apa yang dilakukan oleh Hana? Ayat yang ke-10 yang kita baca tadi. Dengan hati yang pedih. Dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin apa yang dialami oleh Hana itu juga terjadi dalam hidup kita, walaupun tidak sama persis. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini, dalam tanda kutip, kondisi ini bahkan saya boleh katakan membuli kita. Kita dibuli dengan kondisi yang begitu berat sekarang ini. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita merasakan tekanan dari orang-orang di sekitar kita. Ketika keadaan baik-baik saja, mereka atau orang-orang di sekitar kita ini ya biasa-biasa saja. Mungkin berkata apa yang selama ini menjadi usaha keras kita dan kita menikmati hasilnya adalah sesuatu yang wajar, tidak perlu pujian dan sebagainya. Tetapi ketika kita dalam kondisi yang sedang jatuh, di situ kita bisa melihat siapa yang menjadi teman sebenarnya, yang menjadi sahabat sebenarnya, yang selalu memberikan dukungan. Kebanyakan tidak memberikan dukungan, tetapi malah membuli kita. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami krisis kepercayaan diri akibat tekanan yang begitu berat sekarang ini. Banyak juga orang yang melampiaskan mungkin ke media sosial, lalu menulis unek-unek dan segalanya. Bisa juga dengan marah-marah, ada apa sedikit menjadi marah. Seperti khotbah beberapa waktu yang lalu,
Apa yang dialami oleh Elia, depresi yang dihadapi oleh Elia itu pun juga bisa kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan sekarang ini, tidak ada tempat yang paling indah ketika kita datang ke hadirat Tuhan. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Hana ini sungguh luar biasa. Hana tidak mau mencurahkan atau melampiaskan apa yang dia hadapi kepada orang lain, kepada suaminya mungkin, atau hal-hal yang buruk lainnya, tetapi Hana duduk di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang dipanjatkan dengan hati yang hancur dalam konteks apa yang dialami Hana ini. Tuhan memakai Nabi Eli pada waktu itu untuk menjawab pergumulan Hana. Hana terhibur karena ia tahu bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Bagi kita Bapak Ibu Saudara, jangan kita tunggu persoalan datang baru kita mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terus kita diingatkan melalui penyampaian firman Tuhan. Baik dalam ibadah umum, ibadah tengah minggu. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat ibadah khotbah Bapak Gembala ibadah tengah minggu yang lalu. Kita diajak untuk terus mencari Tuhan. Minta, mencari dan mengetok. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mintalah, carilah, ketoklah. Itu adalah kata kerja aktif yang harus kita lakukan. Dalam kondisi, situasi apapun. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Hana ini? Mari Bapak Ibu Saudara, kita bandingkan di dalam Mazmur pasal 91, Mazmur pasal 91 ayat yang ke-15. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Mazmur 91 ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan. Kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Di waktu kesesakan aku akan menolong dia. Dia akan kuluputkan dan kuberi kehormatan. Ini Bapak Ibu Saudara, dalam perlindungan Tuhan di dalam ayat yang pertama dari Mazmur 91 ini disebutkan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-10 tadi, dengan hati yang pedih, Hana datang kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, dan berseru kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat yang ke-1, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-15. Jelas sekali tadi disebutkan, orang yang bersandar kepada Tuhan akan terus menyatakan pernyataan Tuhan yang ajaib. Tuhan perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sehingga apa di dalam ayat yang ke-15 Mazmur 91? Ketika orang yang mengandalkan Tuhan itu berseru kepadanya, maka Tuhan akan menjawab. Tidak cukup sampai di situ, Tuhan akan menyertai dalam kesesakan, meluputkan dan
memuliakannya. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara, mari kita bandingkan lagi di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7. Ini adalah contoh dari Tuhan Yesus. Dalam kemanusiaan Tuhan Yesus mengandalkan Allah Bapa. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini Ibrani 5 ayat yang ke-7. Pada masa Yesus hidup di dunia ini, ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan tangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkan dia dari kematian. Dan karena ia tunduk kepada Allah dengan penuh hormat, maka ia didengarkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Apa yang dialami oleh Hana, tekanan itu, beban yang begitu berat, dia bawa kepada Tuhan dengan hati yang pedih, berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Hati yang pedih datang kepada Tuhan sambil menangis. Kalau saya boleh simpulkan Bapak Ibu Saudara, ini adalah penyerahan total kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Mungkin sekarang ini kita menghadapi tekanan yang tidak kalah hebat dari apa yang dialami Hana dalam konteks pada waktu itu. Persoalan, pergumulan, situasi dan kondisi yang seperti ini. Seperti khotbah minggu kemarin. Jangan lemah semangat kita. Karena apa? Kita tahu ada Tuhan yang sanggup menolong dan menyertai kita. Asalkan kita mau datang kepadanya. Kita mau berserah penuh kepadanya. Kita mau mengadukan perkara kita kepadanya. Yakin dan percaya Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara bisa nanti melihat apa yang dialami oleh Hana selanjutnya. Oleh karena mujizat Tuhan, Hana hamil dan melahirkan nabi besar yang mengurapi raja pertama dari umat Allah, yaitu Saul, dan mengurapi raja yang paling dihormati sampai saat ini bagi umat Allah, yaitu Raja Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini dalam momen ibadah doa tengah minggu ini di rumah kita masing-masing, mari kita curahkan hati kita kepada Tuhan. Berserah penuh kepadanya. Ungkapkan Bapak Ibu Saudara. Ungkapkan. Ceritakan kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percaya. Tuhan Yesus akan bekerja dengan caranya yang ajaib di dalam hidup kita. Ayat yang terakhir dalam Lukas pasal 18. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini Lukas 18 ayat yang pertama. Setelah Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk mengajar pengikut-pengikutnya supaya mereka selalu berdoa dan jangan berputus asa. Mari Bapak Ibu Saudara, pelarian yang tepat hanya ada di dalam Tuhan Yesus.
Datang kepadanya, jangan putus asa. Curahkan isi hati kita, ceritakan kepadanya apa yang menjadi beban persoalan kita. Yakinlah Tuhan Yesus akan bekerja dengan caranya yang ajaib dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan saya hamba-Mu, juga kami semua. Ketika persoalan datang, ketika kami menghadapi pergumulan, beban yang berat, seperti Hana lakukan adalah datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita, mencurahkan isi hati kepada Tuhan Yesus. Dan percaya Tuhan Yesus akan bekerja dengan cara Tuhan Yesus yang ajaib. Dan mampukan kami Bapa untuk terus berdoa dengan tidak putus asa. Sehingga kami tidak kehilangan semangat bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Jikalau sebentar Bapak Ibu Saudara Jemaat Damai Sejahtera akan masuk dalam doa syafaat ataupun doa-doa pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan jikalau nanti ibadah doa ini berakhir, saya hamba-Mu berdoa untuk Jemaat Damai Sejahtera, dan kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus dan perlindungan darah Yesus, juga kesehatan selalu ada dan menyertai kita beserta seluruh isi rumah kita sepanjang hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.